berjalan dalam firman-Mu, hatiku Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang berjumpa dengan Anda di penghujung hari ini dalam acara Rest in God, program terbaru dari Diaspora TV. Mungkin sepanjang hari ini Anda semua mengalami kelelahan, kesibukan yang luar biasa, bahkan mungkin jiwa Anda tertekan atau situasi yang saudara hadapi tidak bersahabat. Tetapi percayalah bahwa di dalam Tuhan ada kelegaan, ada ketentraman di dalam jiwa kita. Mari kita bersekutu bersama di acara Rest in God ini dan menikmati puji-pujian bersama-sama, menikmati renungan firman Tuhan dan doa bersama-sama. Sebelum kita memulainya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur, kami bersuka cita karena kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami semua. Malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami ingin menghampiri tata kasih karuniamu, menikmati hadiratmu, dan menyerahkan segala pergumulan, semua beban, dan situasi yang mengganggu hati dan pikiran kami. Mari Tuhan Kau hadir dan memberi kami semua kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Oh Yesus, haleluya. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi
hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Kami percaya Tuhan, kami percaya hanya di dalam-Mu Yesus ada kekuatan baru, hanya di dalam-Mu Tuhan ada penghiburan, hanya Engkau Bapa, hanya Engkau yang terima kami apa adanya kami. Kau mengasihi kami, oh haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. We worship you Lord, we worship you Lord, oh haleluya. Kami mau katakan Engkaulah gunung batu pembela kami. Pada siapa kami harus takut? Hanya kepada-Mu, Allah yang hidup, Allah yang sajai. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami tenang di dalam-Mu, kami aman bersama-Mu, sebab Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Ya Rabba ya Mashiach, ya Rabba ya Mashiach. Hadirat-Mu mengalir di tempat ini. Haleluya Yesus. Ya Rabba ya Mashiach, ya Rabba ya Mashiach, ya Rabba ya Mashiach. Oh Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari katakan Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Katakan Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Puji Tuhan, satu pujian yang sangat indah sekali memberi kita sebuah penghiburan bahwa ada jaminan yang pasti di dalam Tuhan Yesus.
Senang kita bisa kembali bersama-sama di Rest in God ini ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin sepanjang hari ini ada hal-hal yang mengecewakan kita, ada hal-hal yang membuat kita tidak bahagia. Kita akan sharing tentang kebahagiaan nih. Mungkin ada yang mau di-sharingkan tentang teman atau pengalaman sendiri yang terkait dengan kebahagiaan. Betul Pak. Beberapa hari yang lalu teman saya tuh cerita ke saya. Dia bilang kayaknya dia baru menyadari bahwa pernikahannya tuh nggak bahagia gitu Pak. Nah, apa salah ya Pak kalau kita mengharapkan pernikahan bahagia karena dia mengharapkan suaminya itu seperti yang diharapkan gitu Pak. Gimana tuh Pak? Ya, sebenarnya tidak salah ya, sebab memang orang pasti salah satu alasan untuk menikah kan ingin bahagia, walaupun itu bukan tujuan yang mendasar dalam rencana Tuhan kaitannya dengan pernikahan, tetapi kebahagiaan itu hasil dari sebuah proses pernikahan. Nah, kalau orang menikah kemudian justru lebih banyak kecewa, apa yang diharapkan tidak tersampai, itu ya pasti ada kekecewaan yang membuat dia jadi tidak bahagia dalam menikmati pernikahannya. Nah, kalau dia tidak bahagia menikmati pernikahannya, dia pasti akhirnya tidak bisa sukacita juga menjalani pernikahannya. Akan ada banyak konflik, ada banyak situasi yang sulit. Sangat menarik, di masa pandemi ini ada data yang dari Biro Pusat Statistik itu mencatat jumlah perceraian di Indonesia di tahun 2021 itu ternyata mengalami kenaikan yang cukup besar. Ada 63% dibandingkan tahun 2020. Jadi dalam tahun 2021 itu ada 447.743 pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Alasannya banyak sekali dan kebanyakan yang menggugat itu perempuan. Berarti ternyata banyak perempuan tidak bahagia dalam pernikahannya. Ya, ada banyak alasannya. Ada yang karena konflik yang tidak terselesaikan, ribut terus. Kemudian ada juga karena masalah ekonomi, masalah perselingkuhan. Ada juga yang karena KDRT atau tidak mau dipoligami. Jadi ada banyak alasan ya. Di sini sesuatu yang menarik kembali kepada soal kebahagiaannya. Kenapa orang menikah tidak bahagia? Kenapa orang menjalani hidupnya tidak bahagia? Karena seringkali orang membangun kebahagiaannya berdasarkan pada sesuatu yang sifatnya sementara, yang sifatnya relatif dan bisa berubah. Nah, ibu tadi yang tidak bahagia dengan pernikahannya mungkin karena dia menaruhkan dasar kebahagiaannya pada suaminya. Dia berpikir kalau menikah dengan suaminya itu dia akan bahagia. Padahal suaminya pribadi yang bisa berubah. Sangat bisa berubah. Dan bersifat sementara juga. Sebab orang menikah kan nggak mungkin selama-lamanya. Sampai ajal pasti sudah terpisah pernikahannya. Jadi ada banyak alasan. Orang jadi kecewa dan tidak bahagia karena menjadikan sesuatu yang tidak stabil itu menjadi dasar kebahagiaannya. Itu mestinya kita mendasarkan pada sesuatu yang lebih dari itu. Jadi bagaimana Pak supaya kita bisa mengalami kebahagiaan yang sejati Pak? Kaitannya dengan kebahagiaan sejati kembali kepada yang tadi saya katakan. Kalau kita ingin memiliki kebahagiaan sejati, dasar kebahagiaan kita tidak boleh kita dasarkan pada hal-hal yang sementara, yang labil, yang bisa berubah-ubah. Ya. Dan itu pasti ada pada pribadi Tuhan. Di Mazmur pasal 16, Raja Daud diilhami Roh Kudus untuk menuliskan pengalaman hidupnya, bagaimana dia memiliki kebahagiaan, dasarnya bukan karena dia sebagai seorang raja. Dia punya jabatan yang paling tinggi di negara itu, tetapi dia tidak jadikan jabatannya, statusnya sebagai raja itu dasar kebahagiaannya. Dia juga tidak dasarkan kebahagiaannya pada kehebatannya sebagai seorang raja, seorang jenderal perang, seorang pahlawan bangsanya.
dia tidak dasarkan juga pada popularitasnya. Karena Raja Daud juga luar biasa popularitasnya. Tidak didasarkan juga pada kepandaian maupun kekayaannya. Raja Daud mendasarkan kebahagiaannya pada hal-hal ini. Kalau kita baca Mazmur pasal 16, ada beberapa poin kita bisa mengerti itu. Raja Daud memiliki jaminan perlindungan yang sempurna. Jadi dasar kebahagiaan dia didasarkan pada jaminan yang sempurna, perlindungan yang sempurna. Makanya di ayat yang pertama dia berkata, "Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung." Daud tahu betul bahwa perlindungan yang sempurna hanya didapatkan dari pribadi Tuhan yang dia sembah, pribadi Tuhan yang dia kenal, pribadi Tuhan yang dia layani selama ini. Ada beberapa kisah perjalanan hidup Daud kita mengerti ketika dia diperhadapkan situasi peperangan yang luar biasa. Ketika dia dalam keadaan ketakutan, musuh terlalu besar, maka Daud akan masuk ke kubu pertahanan. Kubu pertahanannya apa? Ternyata masuk dalam hadirat Tuhan. Mencari kehendak Tuhan. Jadi ada banyak orang menjadi tidak bahagia karena ketika dalam tekanan, dalam kekecewaan, dalam situasi yang harapannya mulai sirna, yang dia cari orang yang bisa berubah. Sesuatu yang bisa berubah. Atau sesuatu yang bisa dicuri orang. Misalnya jabatan atau kekayaan. Sehingga justru itu dia tidak punya dasar untuk menikmati kebahagiaannya. Yang kedua, kalau kita baca ayat 2 dan 5. Aku berkata kepadamu Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ayat 5, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Bagi Daud, Tuhan adalah pribadi terbaik dalam hidupnya. Ibu tadi menjadi kecewa dan tidak bahagia karena dia menempatkan suaminya menjadi pribadi terbaik yang dianggap sempurna tidak bisa berubah. Siapa manusia yang tidak berubah? Semuanya berubah. Berubah menjadi lebih baik, puji Tuhan. Tapi tetap aja sebaik-baiknya orang, ada kalanya ketidakbaikan tetap masih bisa dilakukannya. Tetapi Daud mengambil posisi yang benar, sikap yang benar. Dia menjadikan Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus itu menjadi pribadi yang terpenting, pribadi yang terbaik dalam hidupnya. Engkau yang terbaik bagiku, bahkan engkau warisanku, engkau pialaku. Berarti bagi Daud, kalau ingin menikmati kehidupan tidak hanya bahagia saat ini, masa depan juga tetap bahagia. Dalam kepada keturunannya dia bisa mewariskan kebahagiaan. Tidak ada pribadi lain yang bisa menjadi dasar kebahagiaan selain pribadi Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Amin. Karena dia menjadikan pribadi Tuhan itu sebagai jaminan perlindungan yang sempurna dan pribadi yang terbaik, hasilnya luar biasa. Di ayat 8 sampai 11. Aku senantiasa memandang kepadamu Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Ada kekuatan. Itu kan menghadapi situasi apapun. Ada kekuatan karena dia tahu Tuhan perlindungannya tidak pernah meninggalkannya. Situasi yang mengguncangkan hidupnya, dia tetap tegak berdiri. Jadi ada sebuah kepastian dalam hidup ini. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Dengan tubuhku aku akan diam dengan tentram. Ada sukacita, jiwanya sehat. Karena dasar kebahagiaannya adalah pribadi yang kekal, yang sempurna, yang tidak pernah berubah. Sungguh-sungguh mengasihi dia apa adanya tanpa syarat. Situasi apapun, keadaan apapun yang dialami, Tuhan tidak pernah menolak dan tidak pernah meninggalkan dia. Ini menjadi dasar yang luar biasa, dia bisa bersukacita dalam hidup ini. Jiwanya tentram. Berarti bisa tidur nyenyak setiap malam. Ya, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tanganmu
ada nikmat senantiasa. Bukankah ini gambaran orang yang sungguh bahagia? Karena dia tahu bahwa ketika dia hidup, dia tidak ditempatkan, tidak diserahkan kepada dunia orang mati, tetapi pada kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika dia alami kesulitan, ketika dia bingung dan harus buat putusan pilihan yang sulit, Tuhan memberitahukan jalan yang harus ditempuh. Kemudian ketika situasi apapun, Tuhan menyediakan sukacita. Bahkan dikatakan tadi, Daud berkata, sukacita yang berlimpah-limpah itu ada pada Tuhan dan diberikan kepadanya, sehingga hidupnya nikmat senantiasa. Bukankah ini sebuah kebahagiaan? Oleh sebab itu, mari kita jadikan pribadi Tuhan dasar kebahagiaan. Lebih dari orang-orang yang kita cintai, lebih dari orang-orang yang mengasihi kita, lebih dari orang-orang yang mungkin sangat peduli dengan kita, atau dengan pekerjaan, dengan kekayaan, atau apapun. Jangan jadikan itu dasar kebahagiaanmu, hanya membuat kita kecewa. Jadikan Tuhan Yesus Kristus dasar kebahagiaanmu. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada saat ini, ketika saudara bersama-sama di acara Rest and God ini, saat ini Tuhan hadir dalam persekutuan kita, dalam kebersamaan kita. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami kekecewaan karena seseorang yang saudara cintai, seseorang yang saudara percayai ternyata mengkhianatimu. Mungkin saudara kecewa karena pernikahan yang engkau harapkan tidak seperti yang engkau harapkan, tidak seperti yang engkau impikan. Atau mungkin saudara sudah bekerja keras membangun usahamu, membangun karirmu, dan saudara berharap saudara akan dapat promosi, saudara akan berkembang. Tetapi pandemi ternyata membuyarkan harapan itu. Sepertinya harapan dan kebahagiaanmu itu menjadi berantakan. Atau mungkin ada seseorang yang membuat saudara tidak bahagia. Para orang tua mungkin sedang bersedih hati karena anak-anaknya menyedihkan hatinya, membuat dia sungguh-sungguh kecewa, meninggalkan keluarga. Atau mungkin juga sebagai anak sangat tidak bahagia karena engkau sangat terluka dengan orang tuamu yang tidak bisa mengerti hidupmu, yang menolak hidupmu, yang menelantarkan. Engkau merasa tidak punya orang tua di rumah. Tetapi hari ini tetap ada harapan kita bisa berbahagia. Ada Tuhan yang bisa memberikan engkau kebahagiaan yang sejati. Datang kepada Dia, jadikan Dia pribadi terbaik dalam hidupmu. Jadikan Dia jaminan perlindungan terbaik dalam hidupmu. Lebih dari siapapun, lebih dari pekerjaan, lebih dari harta, uang, kekayaan apapun. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur, kami bersuka cita, karena Engkau adalah Bapa
yang sungguh-sungguh mengasihi kami, yang tahu pergumulan kami, yang tahu situasi sulit yang sedang kami hadapi. Bapa di surga, Engkau mengerti ada di antara kami yang sedang tidak bahagia dengan pernikahannya, yang sedang tidak bahagia dengan rumah tangganya, yang sedang tidak bahagia dengan pekerjaannya, yang tidak sedang bahagia karena ada hubungan-hubungan yang sedang bermasalah, dengan kekasihnya juga sedang bermasalah. Ada anak yang mengecewakan orang tuanya. Ada orang tua yang melukai hati anaknya. Begitu banyak orang tidak bahagia. Tetapi kami sangat percaya sebagaimana Tuhan memberikan kebahagiaan sejati kepada Raja Daud. Bukan karena jabatannya sebagai raja, bukan karena kehebatan, kekayaan, dan popularitasnya yang membuat Raja Daud mengalami kebahagiaan sejati, karena menjadikan Engkau perlindungan yang sejati, menjadikan Engkau pribadi terbaik dalam hidup mereka. Hari ini Bapa, mari Roh Kudus menjamah bekerja setiap pribadi, supaya mereka membuka hatinya dan mereka mengundang Engkau sebagai Tuhan, pribadi yang terbaik, perlindungan terbaik dalam hidupnya. Tuhan hadir dalam kehidupan orang-orang yang sedang tidak bahagia, dan sertai mereka dan berikan sukacita Tuhan, teguhkan hati mereka supaya mereka tidak goyah, supaya mereka tidak larut di dalam kekecewaan. Terus-menerus situasi apapun, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, Engkau tidak pernah mengecewakan. Tuhan berkati dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga bersehati menaikkan syafaat kami untuk bangsa dan negara kami saat ini. Kami sangat percaya bahwa bangsa ini ada di hati Tuhan. Bangsa ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah menolong bangsa ini melewati situasi yang begitu sulit. Di masa-masa yang sudah lewat, di tahun-tahun yang sudah lewat karena pandemi. Dan kami bersyukur karena situasinya semakin terkendali. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami agar mereka terus bisa mengatasi situasi krisis sehingga ada pemulihan dalam segala sesuatu di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Saudara-saudara, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika saat ini mungkin saudara sedang alami kekecewaan, jiwamu letih berbeban berat, mari datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Di layar saudara ada nomor-nomor yang bisa saudara hubungin. Silakan menghubungi sekarang, hubungin kami akan mendoakan, akan mendukung saudara dalam doa. Atau kalau tidak, saudara bisa memberikan komentar di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di Rest in God berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
hatiku